Saat ini sudah banyak jamaah pengajian YouTubiah. Berpahalakah jika mendengar konten Islami dan kajian Islam dari YouTube? في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan teknologi membuat serba simpel atau mudah. Semua bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Begitu juga dengan kajian-kajian Islam. Banyak saat ini orang-orang menyaksikan kajian hanya melalui saluran-saluran YouTube saja. Dari sana nanti mereka dapat ilmu dan kajian. Namun bagaimanakah Islam memandang hal demikian? Berpahalakah jika kita mengikuti kajian hanya dari YouTube? Simak video ini sampai habis. Jangan lupa klik tombol subscribe dan menyalakan ikon notifikasinya. Mari sama-sama kita bangun channel ini agar terus bisa memberi info yang bermanfaat. Terima kasih. Maraknya fenomena pengajian-pengajian online misalnya dari channel-channel YouTube. Kemudian banyaknya konten-konten Islami dari channel YouTube tentunya merupakan kabar positif untuk perkembangan dakwah. Dakwah tidak hanya menjangkau orang-orang yang berada di masjid-masjid dan majelis-majelis ilmu saja. Namun kajian-kajian ilmu agama sudah bisa disimak oleh orang yang berada bahkan di kamar-kamarnya, di ruang kantornya dan di mana saja. Dengan demikian semua kalangan umat bisa mendapatkan ilmu. Kemudian ruang lingkup persebaran ilmu-ilmu tentang agama pun semakin meluas. Dari fenomena tersebut muncullah pertanyaan, apakah ada pahala dan kebaikan bagi mereka yang mendengarkan kajian via YouTube atau mendengarkan konten-konten Islami via YouTube? Menurut beberapa ulama, hal tersebut juga merupakan suatu hal yang baik. Orang yang mendengarkan kajian-kajian online dan konten-konten Islami salah satunya via YouTube sedang melakukan kebaikan dan amal solih, dan insya Allah mendapat keutamaan demikian dikelilingi malaikat rahmah. Terlebih lagi apabila orang tersebut juga menyebarkan hal-hal baik tersebut, tentunya yang disebar dan di-share sesuatu yang nyata-nyata kebenarannya. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa mendengar kajian secara online via YouTube dan mendengarkan konten-konten Islami via YouTube adalah tindakan yang baik dan beramal soleh, sehingga tidak ada larangan akan hal tersebut, dan juga dikelilingi oleh malaikat rahmah serta akan mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah, kecuali para malaikat atau rahmah mengelilinginya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan, serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2700. Kemudian Allah memberikan anugerah berupa mata, telinga, tangan, kaki, hati dan semua yang kita miliki adalah untuk sarana beribadah kepada Allah, untuk sarana lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana kita menggunakan mata untuk hal-hal yang Allah ridhoi? Allah berikan telinga untuk mendengar hal-hal yang Allah ridhoi. Allah berikan kaki untuk melangkah kepada hal-hal yang Allah ridhoi. Dan semua anggota tubuh yang Allah berikan adalah untuk hal-hal yang Allah ridhoi. Memperbanyak ilmu yang semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perkara baik. Apakah itu kita dapat dari kajian langsung, membaca maupun menonton dan mendengarkan dari media-media, salah satunya via YouTube. Namun beberapa ulama juga berpandangan bahwasanya mengikuti kajian atau mendengar kajian via online, melihat konten-konten Islami via YouTube dan sebagainya adalah hal yang baik. Namun alangkah lebih afdolnya apabila bisa langsung hadir di majelis-majelis ilmu, karena dengan hadir langsung dan berhadapan dengan gurunya langsung, apabila ada sesuatu hal yang membuat ragu atau yang masih samar bisa ditanya secara langsung kepada ustadz atau guru yang memberikan kajian.
sehingga tidak ada interpretasi sendiri-sendiri terhadap sesuatu hal yang sedang didengar. Selain itu, ada keutamaan berkumpul dalam sebuah majelis ilmu, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah atau masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Dalam mengikuti kajian via YouTube dan konten-konten Islami, ada hal yang perlu diperhatikan. Kita harus berhati-hati saat membuka sebuah konten Islami yang bisa jadi isinya tidak valid dan justru menyesatkan. Sehingga kita juga perlu mendengar kajian secara langsung kepada guru ataupun ulama di majelis-majelis ilmu. Dengan demikian, wawasan seputar keagamaan menjadi lebih luas dan dapat memperkuat iman. Selain itu, kita juga bisa berbagi ilmu dengan orang lain. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa hukum mendengar kajian online dan menonton konten-konten Islami diperbolehkan dan tidak dilarang, selama kajian tersebut memberi manfaat, menambah wawasan keimanan kita, dan bukan menyesatkan kita, serta bersumber dari Al-Quran, hadis-hadis yang benar, dan dari riwayat-riwayat yang benar pula. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk bisa memilih dan memilah mana kajian online yang baik untuk kita dengarkan dan mana yang tidak. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها